teman-teman, perkenalkan, saya Nabila Andriani Siregar, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, KKNDR Kelompok 124, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Nabila dalam topik bahasan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sebenarnya, apa sih yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional? Apakah mereka benar-benar memiliki perbedaan? Atau sebenarnya mereka itu sama saja, hanya berbeda nama saja? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bank konvensional seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Kalau bank syariah, teman-teman sudah tahu belum? Baiklah, kita pelajarin bersama-sama ya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarangkan oleh hukum Islam. Islam melarang riba, maisir, gharar, ihdikar, zalim, dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Mengapa sih bank konvensional haram? Dan mengapa hanya bank syariah yang halal? Seseorang ada yang menjawab seperti ini. Karena bank konvensional riba, menggunakan sistem bunga, dan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga halal. Namun, mengapa bunga bank konvensional dikatakan riba, dan di bank syariah mengapa tidak dikatakan riba, walaupun dengan bertambahnya waktu juga membuat bertambahnya uang yang diberikan nasabah? Karena orang bekerja harus dibayar. Jika tidak ada tambahan, maka akan mendapatkan gaji dari mana kalau tidak ada tambahan? Lalu, mengapa bank konvensional haram sedangkan bank syariah tidak? Bukanlah sama-sama membutuhkan gaji, baik yang bekerja di konven maupun syariah? Saya akan menjawab. Karena di bank syariah menggunakan profit and loss sharing, yang artinya adalah berapapun untung atau ruginya akan dibagi bersama-sama sesuai dengan porsi dananya masing-masing. Dan jika terjadi kerugian, maka akan dicari solusinya antara kedua belah pihak. Sedangkan bank konvensional menggunakan metode flat rate atau sliding rate, di mana bank tidak mau tahu nasabah setiap bulannya untung atau rugi. Yang bank mau tahu, nasabah harus membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Karena dalam bank syariah terdapat akad, di mana bank syariah akan menjelaskan tentang kerjasamanya di awal. Misalnya dalam pembukaan rekening, di bank syariah dijelaskan menggunakan akad apa, berapa biaya administrasinya, dan lain-lain, sehingga transparan. Sedangkan di bank konvensional, hal tersebut tidak dijelaskan. Ada dalil yang mengatakan bahwa bank konvensional itu haram. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kenapa? Karena terdapat dalam bank konvensional itu terdapat riba yang luar biasanya, sehingga dalil itu menguatkan seperti itu. Apa itu riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Pertama, tidak adil, karena seseorang mendapat keuntungan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Yang kedua, menzalimi orang lain, karena seseorang masih terbebani atas imbalan yang diminta. Yang ketiga, karena riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain riba, prinsip syariah yang melarang. Yang pertama, maisir. 2. Gharar. 3. Ikhtikar. 4. Haram. 5. Zalim. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Maisir yang merupakan transaksi yang tidak pasti. Gharar yang transaksi dengan objek yang tidak jelas. Ikhtikar yang merupakan praktik penimbunan. Haram yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang syariah. Zalim yang merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dan lalu apa perbedaan kedua bank tersebut, teman? Setidaknya ada 5 perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Namun, yang paling banyak diketahui adalah sistem keuntungannya. Bank syariah menggunakan pagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan konsep bunga. Apa itu bagi hasil dan sistem keuntungan? Misalnya, Reza adalah seorang pemilik usaha kecil yang membuat mainan kayu. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Reza datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Reza sebesar Rp1.800.000 dan Reza harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, keuntungan usaha Reza Rp500.000. Sesuai kesepakatan dengan bank, pembagian hasil usaha adalah 20% untuk bank dan 80% untuk Reza. Maka, Reza harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah Rp100.000. Rp100.000 merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Reza, atau 20% dikali Rp500.000. Nah, begitulah contoh sistem bagi hasil di bank syariah. Namun, gimana ketika nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya? Dewan Syariah Nasional MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang gagal bayar. Pertama, lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan jalan, objek murabahah atau jaminan lainnya dijual nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan yang lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, LKS dapat membebaskannya. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, penyelesaiannya dilakukan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Bank syariah fokus pada keuntungan atau laba dan falah. Falah adalah kemenangan. Maksudnya, bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tapi juga berusaha meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bank konvensional berdasarkan keuntungan atau laba. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Hubungan yang bank syariah merupakan kemitraan, sedangkan bank konvensional berupa debitur atau pihak yang meminjam dan kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Bank syariah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK. Sudah tahu kan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Ayo mulai menabung, ajak ayah dan bunda juga ya. Dengan berakhirnya video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.